biasanya siapa? Ini kan mungkin dari ini kan kita juga dari bencana itu jurusan survei ke dinas terkait. Terus nanti mungkin dari kita per orang akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti akan kita atur dulunya laporan hasilnya nanti dipresentasikan di kelas. Mungkin yang pertanyaan pertama itu bagaimana mekanisme dari pihak BPBD saat ada bencana terus cara melapor itu bagaimana Pak, dan apa langkah pertama yang dilakukan apabila sudah mendapatkan laporan itu? jadi dari masyarakat ke kita ya. Sebelumnya kita sekarang sudah bisa ya, menyampaikan itu kita juga punya sering kita sampaikan lewat nomor baik nomor posko, nomor pejabat di saat mereka melakukan sosialisasi. Mereka mudah bisa mereka mengetahui di wilayah mereka ada kejadian atau ada bencana, itu cukup foto kejadian, terus disampaikan ditambah dengan Sherlock, juga ada nomor yang bisa dihubungi, misalkan Pak RT atau perangkat kelurahan. Karena kenapa ada nomor yang bisa dihubungi? Takutnya di saat kita ingin menulis itu menjadi berita bohong atau berita yang tidak benar. Jadi sebelum kita berangkat, kita akan telepon dulu, benar nggak ini kejadian, baru kita akan lapor sana. Karena BPBD sendiri bekerja 24 jam, ya ada si pagi, si siang, sampai dengan si malam. Jam berapapun kejadian, walaupun dini hari, tim kita siap langsung menuju ke lokasi. Jadi kejadian hari itu, kejadian saat itu, hari itu pun kita akan ada di sana. Karena memang tugasnya BPBD selaku OPD penyelenggara kebencanaan untuk tiga kota Semarang. Jadi cukup difoto, terus kasih Sherlock, ada nomor yang bisa dihubungi, cukup itu sudah, baru nanti dari kelurahan akan menindaklanjuti surat resmi tentang kejadian itu kepada kepala BPBD ketika menangani menerima laporan bencana itu. Oke, nah, jadi ini di saat kejadian awal kita akan menurunkan dari bidang kedaulatan dan logistik atau teman-teman yang posko. Mereka akan jadi duluan di sana. Setelah itu kita akan membawakan beberapa logistik sama beberapa perlengkapan yang lain, kalau misalkan itu misalkan tanah longsor otomatis beberapa logistik serta terpal. Kenapa kita bawa terpal? Itu kita gunakan untuk menutup lebaran longsor sehingga tidak melebar. Jadi di saat longsoran itu kalau tidak ditutup dengan terpal, kalau kena air lagi otomatis nanti tambah melebar. Jadi itu langkah awal yang kita lakukan. Dari tim pusat di lapangan sudah habis di sana. Nanti setelah itu baru misalkan kejadian malam, ya besok paginya kita turunkan kembali tim dari bidang rehabilitasi dan konstruksi. Mereka akan lakukan asesmen, mencatat, menghitung berapa nilai kerugian itu. Kalau sudah tercatat, baru kita buatkan memo ke Pak Wali Kota, sehingga nanti bisa diberikan bantuan sosial terutama ya, berupa uang. Tapi kalau memang memo itu disposisi dari Wali Kota, misalkan dibangunkan kembali, itu diteruskan ke OPD teknis, mungkin bisa dulu, bisa seperti ini. Kalau kita hanya meneruskan membuatkan memo sehingga bantuan uang itu bisa diterima masyarakat. Nah, tugasnya BPBD sampai di situ, sampai selesai mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nilai pun juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Walaupun mungkin kerugiannya bisa mencapai 100 juta, tapi sesuai dengan ketentuan nilainya berapa ya diterimanya. Bisa kita 100 juta, kita 1 juta, itu sudah ditentukan.
Ya paling tinggi itu mungkin sekitar 15 juta. Kalau itu memang kerusakan atau memang karakter sampai menimbulkan itu bisa itu dari awal semakin aktif. Dan selanjutnya Pak, bagaimana prosedur BPBD dalam menangani kelompok rentan kayak lansia, anak-anak, terus ibu hamil, difabel selama proses tanggap darurat? Oke, jadi gitu. Misalkan banjir ya, kita ambil contoh banjir. Jadi kita mempunyai beberapa alat ya, terutama untuk peringatan dini banjir. Ada EWS di beberapa daerah aliran sungai itu sudah kita pasang. Dan di situ pun ada sinyal-sinyal ya, ada berapa ketinggian air di saat itu, mulai dari aman, siaga dan awas. Di saat level airnya sudah menuju ke tingkat siaga, maka suara sirine ini berbunyi. Jadi ini masih siaga ya. Nah di saat siaga itu otomatis orang-orang termasuk kaum rentan ini yang bisa diselamatkan. Baru menindaklanjuti di saat level airnya mulai naik, mulai dari awas, otomatis semuanya perlu dievakuasi. Karena kaum rentan itu di saat levelnya masih siaga itu harus sudah diamankan, tidak menunggu yang lainnya. Jadi termasuk orang tua, anak-anak, ibu hamil, terus disabilitas ini kita amankan dulu sebelum yang lain, karena melihat perkembangan berikutnya apakah air ini semakin naik atau tidak. Tetapi di saat level siaga pun mereka harus diamankan dulu, dicarikan tempat-tempat lain. Karena di beberapa kelurahan yang sudah kita bentuk yang namanya KSB, kelurahan siaga bencana, terus kita tingkatkan menjadi kelurahan tanggap bencana. Di situ sudah dibuatkan yang namanya jalur-jalur evakuasi. Karena di beberapa kelurahan yang sudah kita bentuk, kelurahan-kelurahan itu merupakan tingkat risiko yang tinggi. Ya, karena kita tahu kota Semarang itu kan ada kota atas, kota bawah. Ya. Dari tingkat risikonya berbeda-beda. Kalau di Semarang atas ya, Semarang atas itu biasanya tanah longsor, angin puting beliung, juga banjir. Atasnya yang atasnya Tembalang ya. Kalau Tembalang Tinggal itu kan termasuk Semarang atas juga. Tetapi di sana juga ada banjir, karena itu aliran itu mengarah ke tetangga kita yang ada di Kabupaten Semarang. Karena banjir kita itu banjir limpasan rata-rata semua, tidak ada yang namanya banjir bandang. Banjir limpasan di mana di kabupaten tetangga kita mereka mengalami durasi air yang cukup tinggi, itu mengarahnya kan ke kota Semarang. Itu pernah dengar ya Dinda banjir. Itu kan banjir limpasan dari Kabupaten Semarang, di mana di saat itu Kabupaten Semarang hujannya dengan intensitas tinggi, sehingga di saat aliran itu berada di Dinar Indah yang kalau kita bisa melihat sebetulnya di perumahan itu memang kita layak dijadikan perumahan, karena itu ada di aliran sungai, yang dimana aliran sungai itu langsung natep tanggulnya Dinar. Karena ketinggian air sama daratannya Dinar itu sama airnya, hanya berbatasan dengan tanggul. Itu tanggulnya jebol ya udah airnya naik semua, tinggi itu sampai atap gitu. Nah, jadi dari kondisi Semarang atas Semarang bawah seperti itu. Kalau di Semarang bawah kan biasa tetap banjir ya, yang ada di jalur Pantura, mulai dari Tugu, Semarang Tugu, Semarang Barat, Timur, Utara sampai dengan Ngeluh itu kan resiko bencananya banjir. Kalau di tengah-tengah ya risikonya karena di situ padat penduduk biasanya besar. Jadi seperti itu. Sendiri memiliki program edukasi pelatihan atau edukasi untuk masyarakat. Ada, jadi ada beberapa program termasuk
dari 177 kelurahan, 64 kelurahan yang berisiko tinggi itu sudah kita berikan pelatihan terkait dengan penertiban yang namanya kelurahan sehat. Itu dari beberapa relawan yang ada di wilayah kelurahan, itu berikan pelatihan, sosialisasi terkait bagaimana di wilayah itu resiko bencananya tinggi. Dari KSB kita tingkatkan menjadi kelurahan tanggap bencana. Jadi mereka kita tangguhkan, jadi kapanpun bencana datang mereka sudah siap. Dari 64 kita tangguhkan menjadi 42. Memang itu ada tingkatan. Karena di setiap tahun kegiatan kita seperti memberikan ketangguhan ada di wilayah, sehingga itu di mana ada suatu bencana mereka siap lah. Kapanpun dimanapun, karena di situ ada berikan bagaimana mengevakuasi korban, bagaimana mengarahkan di saat ada bencana itu menuju jalur evakuasi ke tempat menuju jalur titik Mungkin untuk program seperti itu dilakukan berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Ya sesuai anggaran. Di minimal kita 1 tahun 5 kali kelurahan. Dulu kita pernah sampai 8 kelurahan. Nah, anggaran kita gede. Karena pelaksanaan kegiatan itu bukan hanya cukup sehari, itu kita lakukan sampai 6 hari. Pesertanya juga bagian dari wilayah tersebut. Ada LPMK, ada Karang Taruna, ada perkumpulan RT RW, ada PKK, itu kumpulkan dari sana. Jadi yang mereka yang ada di wilayah kita berikan pelatihan sampai mereka bisa menggambar peta risiko bencana di wilayah, mereka bisa menentukan jalur evakuasi, mereka bisa merencanakan kontingensi sebelum ada kejadian. Mereka dibentuk yang namanya forum pengurangan risiko bencana tingkat kelurahan. Itu bahannya juga sama, membantu di dalam pemerintahan kelurahan di saat ada bencana. Di saat mereka sudah dibentuk, Pak Lurah atau santai, karena mereka sudah tinggal mereka menyiapkan itu sudah jalan dengan sendirinya. Insya Allah seperti itu, keinginannya kita seperti itu. Kendalanya kan juga masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang mudah cepat menerima, ada yang mungkin dalam menerima itu lama. Bentar. Itu tadi ya, kendalanya ya di masyarakat itu sendiri. Ada yang menerima, ada juga itu tergantung kembali lagi kepada anggaran yang kita tentukan. Anggarannya ya, walaupun kita sudah ada MOU dengan CSR yang lain, di saat mereka ada kita tetap jalankan, di saat itu ya tidak bisa kita lakukan ya ada sosialisasi untuk masyarakat. Mungkin kita bisa ketemu dengan di saat mereka ada pertemuan atau dari pihak kelurahan mengundang kita ke sana. Karena wilayah kita juga sama, wilayah kita gede, wilayah kita bisa Kota Semarang 16 kecamatan. Siapa yang terdekat itu yang mungkin kita bisa jangkau. Untuk selama BPBD dan tugas itu di Semarang sendiri bencana paling besar itu apa? Kalau saat ini yang baru-baru ini kan banjir, salah kalau memang Semarang yang terkenal namanya Semarang kali ini banjir. Walaupun saat ini memang pemerintah sudah gencar-gencarnya melakukan banyak kegiatan ya, mulai dari pembuatan kolam retensi, tahu ya, pembuatan rumah-rumah pompa, pembuatan sodetan aliran sungai ya. Walaupun kalau memang kemarin kejadian itu memang banyaknya air sehingga tidak tertampung di
antaranya kolam retensi ataupun di jalur-jalur saluran air yang tidak terjangkau, artinya jadinya banjir. Jangan ditanyakan pada saat kenapa Pak RI juga datang terus kok garing ya? Mau cekakkan dulu, ini teknis seperti itu, ya, itu teknis. Tantangan terbesar dari menghadapi bencana. Kalau sebetulnya kalau di Semarang tidak terlalu bencananya tidak terlalu signifikan ya, tidak seperti di tetangga kita ya. Mungkin kalau di kemarin ya di Demak, Kudus sampai Tanjung Jebol sampai berhari-hari, kalau di kita kan nggak sampai segitu. Walaupun di kemarin beberapa hari tergenang karena memang kondisi intensitas hujan masih banyak. Terus kalau di wilayah Genuk, kalau kita bisa memahami itu antara daratan sama air itu sama. Walaupun kita buang kemana pun airnya masih tetap muter aja. Kalau wilayah Indonesia seperti itu. Jadi di saat kita buang itu muter, tetapi kalau masih ada air sama, masih ada hujan sama. Kecuali kalau pas di saat itu sudah tidak ada hujan, itu cepat lah, 1 minggu itu sudah hilang. Tapi kalau di situ masih ada hujan terus ya airnya lah. Kita sudah siapkan pompa, kita sedot arahnya ke sini, buang ke sini ya. Ini 10 menit itu bisa kurang airnya nih. Tapi di berikutnya nanti kan kembali lagi airnya di situ. Karena memang ketinggian airnya, ketinggian daratan sama air sama kalau wilayah dulu. Kecuali kalau misalkan cuma 5, sedotnya wis hilang. Malah nggak ada 1 jam udah hilang. Pas hujan terus. Nah, seperti itu. Bisa cukup buat wawancara hari ini. Terima Cukup kasih. mononomi. Ya, Pak. Oke, nggak apa-apa nanti lain yang gue. Sudah menyempatkan waktunya. Boleh izin untuk presentasi.